Komisi Pemilihan Umum masih melangsungkan rapat pleno hasil rekapitulasi suara pemilu 2019 tingkat nasional dan hari ini ada 2 provinsi yang membacakan hasil rekapitulasi. Selain itu, jelang pengumuman hasil rekapitulasi tanggal 22 Mei mendatang, pengamanan di sekitar kantor KPU Pusat pun ditingkatkan. Rekan kami Soza Hutape akan melaporkan langsung dari gedung KPU RI di Jakarta. Soza, bagaimanakah perkembangan rapat pleno rekapitulasi hingga sore hari ini? Zilvia, rapat pleno dari rekapitulasi suara tingkat nasional pemilu 2019 sampai saat ini masih berlangsung. Hari ini ada 2 provinsi yang akan melakukan pembacaan hasil rekapitulasinya dalam rapat pleno, diantaranya ialah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga PPLN Kuala Lumpur. Untuk yang baru saja selesai, yakni dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan untuk hasil dari pemilu presidennya ini menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno ini unggul dengan perolehan angka 2.809.393 suara sah, dan untuk pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini memperoleh 2.011.591 suara sah, dan untuk total suara sahnya ini ada mencapai 4.926.984. Dan untuk progres dari rekapitulasi suara di tingkat nasional sampai dengan hari ke-10 ini tercatat sudah ada 29 provinsi yang menyelesaikannya, di mana data menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 01 ini unggul dengan perolehan angka 74.112.839 atau 55,52%. Sedangkan untuk pasangan nomor urut 02 ini memperoleh 59.365.735 atau 44,48%. Dan untuk data sebarannya ini, pasangan nomor urut 01 ini unggul di 18 provinsi, yaitu dengan tambahan kemarin dari hasil rapat pleno ada Papua Barat dan juga DKI Jakarta, sedangkan 02 ini unggul di 11 provinsi. Data provinsi nomor urut 21. Zilvia. Iya, Soza, lalu bagaimana sistem pengamanan yang dilakukan jelang tanggal 22 Mei nanti? Zilvia, memang menjelang tanggal 22 Mei nanti, yaitu hari pengumuman dari rekapitulasi suara di tingkat nasional ini, banyak sekali beredar bahwa akan terjadi pengerahan massa di depan kantor KPU Pusat. Oleh karena itu, pihak kepolisian pun sudah menyiapkan skema pengamanan. Bisa dilihat di infografis yang berada di sebelah kiri saya, bahwa pihak kepolisian ini menyiapkan sistem pengamanan dengan terbagi dalam 4 ring atau 4 lapis. Untuk ring pertama, ini berada di bagian dalam dari kantor KPU, tempat dilangsungkannya pembacaan ataupun pengumuman dari hasil rekapitulasi tersebut. Area ini akan steril dan juga harus bebas dari adanya ancaman ataupun gangguan dalam saat pembacaan tersebut dilangsungkan. Untuk ring kedua ini berada di sekitar gedung KPU Pusat, di mana nantinya para pengunjung yang hendak masuk ke bagian dalam dari kantor KPU Pusat ini harus melewati pemeriksaan. Setidaknya ada 2 metal detektor yang sudah disiapkan, dan ini memeriksa tidak hanya apa yang menempel di badan, namun juga terkait barang bawaan. Area ketiga ataupun ring ketiga ini berada di halaman KPU dan juga di area parkir, di mana lokasi ini juga akan menjadi titik keramaian terjadi. Dan yang keempat ini merupakan di halaman, maksud saya di jalan di sekitar kantor KPU seperti di Jalan Imam Bonjol, Hos Cokro Aminoto, dan juga Jalan Tamrin. Untuk melakukan pengamanan yang akan dilangsungkan ini pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 22 Mei nanti, ini setidaknya pihak kepolisian sudah menyiapkan 32 personil gabungan dari TNI dan juga Polri yang akan berjaga tidak hanya di kantor KPU Pusat, namun juga di Bawaslu dan juga objek-objek vital negara lainnya. Selain itu, ada bantuan juga dari Brimob-Brimob yang berada di daerah seperti dari Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Riau, dan berbagai provinsi lainnya, dan totalnya ini mencapai 16.000 personil Brimob. Dan Zilvia, untuk sampai dengan saat ini memang pengamanan di KPU sudah ditingkatkan sejak tanggal 10 Mei lalu, di mana kawat duri ini sudah terpasang di sekitar depan KPU di Jalan Imam Bonjol, dan ketika pengunjung hendak masuk ke bagian dalam ini harus melewati pemeriksaan yang cukup ketat. Setidaknya ada 3 kali pemeriksaan yang akan dilakukan. Dan tentu kita berharap bahwa pada tanggal 22 Mei nanti proses pengumuman ini dapat berjalan dengan lancar dan juga jauh dari gangguan dan juga ancaman. Demikian Zilvia, kembali ke Anda di studio.